Selamat siang adik-adik semua. Mari kita memulai pelajaran kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Engkau limpahkan pada kami. Pada hari ini, kami akan memulai kegiatan belajar kami. Berkatilah kami, sehingga kami mampu untuk memahami dan mengimani Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih, materi kita kali ini adalah materi kelas 8. Bab 1 itu judulnya Pribadi Yesus Kristus. Jadi kita pada kesempatan ini akan mendalami tentang pribadi Yesus Kristus. Seperti apa Tuhan Yesus Kristus itu? Nah, bab 1 ini dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, Yesus itu pemenuhan janji Allah. Yesus pemenuhan janji Allah. Lalu bagian kedua, B, kemanusiaan dan kealahan Yesus. Pada kesempatan ini kita melihat dulu poin pertama, A, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, pertanyaannya, apa itu janji? Kalau dikatakan Yesus itu adalah pemenuhan dari janji Allah, maka pertama kita lihat dulu apa itu janji. Kata janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Jadi, janji Allah adalah ucapan kesediaan dan kesanggupan Allah untuk melakukan sesuatu kepada kita manusia. Allah siap, Allah sanggup untuk melakukan sesuatu kepada kita. Itu adalah janji Allah. Tapi pertanyaannya, apa isi dari janji Allah itu? Allah mau lakukan apa? Allah sanggup dan sedia untuk melakukan apa? Tindakan apa? Itu yang muncul dalam pertanyaan, apa isi dari janji Allah itu? Isinya tentang apa? Janjinya bagaimana? Atau di mana Allah itu berjanji? Itu pertanyaan untuk mendalami lebih jauh tentang janji Allah. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15, itu kisah tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, lalu kemudian di Taman Eden itulah mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mereka digodai oleh ular untuk makan buah terlarang. Adam dan Hawa berbuat dosa dengan makan buah pohon terlarang. Sejak saat itu, sejak manusia jatuh dalam dosa pertama itu, akhirnya dalam perjalanan hidupnya, manusia terus bersekongkol dengan iblis, dengan setan, untuk terus membuat kejahatan. Manusia terus berbuat dosa. Jadi dosa itu tidak hanya terjadi sekali saat makan buah pohon terlarang itu saja, tetapi terus-menerus akhirnya manusia terus berbuat dosa, terus melakukan kejahatan. Dan itu kita lihat dengan sangat jelas dalam kitab-kitab selanjutnya. Dosa itu membuat manusia akhirnya jauh dari Allah.
Jadi efek, dampak dari dosa itu adalah kita manusia akhirnya jauh dari Allah. Relasi atau hubungan antara Allah dan manusia itu menjadi rusak, hancur karena dosa. Nah, itu jelas. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu muncul Nabi Yesaya yang menyampaikan pesan dari Tuhan tentang Immanuel. Jadi, dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14 dikatakan begini, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Isi janji ini adalah tentang kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Mesias sang terurapi untuk menyelamatkan manusia. Jadi kita lihat ketika sejak manusia jatuh dalam dosa pertama itu manusia terus berbuat dosa, dan itu membuat hubungan manusia dengan Allah itu rusak, hancur. Maka hubungan itu harus diperbaiki, dan Allah berjanji bahwa nanti akan ada anak laki-laki yang diberi nama Immanuel yang akan menyelamatkan kita. Jadi isi janjinya itu kurang lebih itu. Jadi dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14 dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah berjanji bahwa akan ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan Mesias. Janji Allah ini sangat jelas ada dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa Nabi Yesaya yang hidup kurang lebih sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, atau 800 tahun sebelum Yesus Kristus. Jadi Yesus itu hitung tahun 0. Jadi 800 tahun sebelum Yesus ada, Yesus lahir, itu Nabi Yesaya sudah meramalkan tentang datangnya Mesias, penyelamat ini. Dan ramalan itu terpenuhi ketika Yesus sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh lahir dari perempuan Maria. Perempuan muda itu adalah Maria. Maria melahirkan Yesus putra Allah, seperti dalam perjanjian baru yang kita lihat dalam Injil Matius, dalam Lukas. Pada kitab perjanjian lama, Allah berjanji, dan janji itu sudah terpenuhi dalam kitab perjanjian baru, yakni dalam diri Yesus Kristus. Sangat jelas kita lihat di Injil Matius bab 1 ayat 21. Kisahnya itu tentang malaikat yang menyampaikan kepada Yusuf untuk tidak boleh meninggalkan Maria yang sedang mengandung. Dikatakan bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki yang tugasnya untuk menyelamatkan dosa manusia. Di Injil Matius bab 1 ayat 21. Dan dalam Injil Matius bab 1 ayat 23 itu dikutip kembali kata-kata yang muncul dalam kitab perjanjian lama Yesaya ini. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi isi janji Allah, kalau kita lihat, itu adalah janji tentang kedatangan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Yesus yang adalah putra Allah rela turun ke dunia dan menjadi manusia. Itu yang kita sebut dengan inkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tindakan Yesus ini adalah pemenuhan dari janji Allah. Jadi Allah sudah berjanji bahwa akan ada datang penyelamat di perjanjian lama.
800 tahun sebelum Yesus ada, itu Allah berbuat janji. Dan janji itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Ketika Maria mengandung dan melahirkan Yesus, itulah janji Allah tergenapi. Allah yang berada di surga mulia turun ke dunia dan menyertai kita. Allah yang artinya dalam hal ini Yesus tidak hanya menyertai kita begitu saja, tetapi Yesus membimbing kita kepada keselamatan. Jelas sekali. Yesus membawa kita, menuntun kita kepada keselamatan. Ya, kesimpulannya, Allah sungguh baik kepada kita. Allah tidak membiarkan kita terus jatuh dalam dosa. Tapi Allah sungguh mencintai kita, sungguh baik kepada kita dengan memenuhi janjinya. Allah telah memenuhi janjinya untuk menyelamatkan kita. Janji itu terpenuhi atau tampak nyata dalam diri Yesus Kristus. Janji yang ditepati ini sungguh menjadi suatu kebahagiaan bagi kita manusia. Jadi, sekali lagi, isi janji Allah itu adalah janji tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, Yesus Allah yang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, sekarang kita lihat sebagai refleksi dan juga sebagai tugas. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita berbuat janji dengan seseorang? Kalau kita pernah berbuat janji dengan seseorang, kita ingat-ingat lagi, lalu kita tulis. Kita buat janji dengan siapa? Janji kita isinya apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pernahkah kita tidak menepati janji? Kalau pernah, isi janjinya apa? Lalu, poin ketiga, bagaimana perasaanmu setelah tidak menepati janji? Apa yang kamu rasakan ketika kamu tidak menepati janji terhadap orang lain? Pada teman atau kepada orang siapapun ya. Lalu keempat, apa saja yang akan dilakukan agar Anda tidak lagi mengingkari janjimu? Hal-hal apa komitmenmu yang mau kamu lakukan supaya kamu tidak akan pernah lagi mengingkari janji yang telah kamu buat. Lalu tugas yang terakhir, tuliskan sebuah doa untuk orang yang telah ada ingkari janjinya. Kalau kamu telah mengingkari janji seseorang, sekarang tuliskan sebuah doa. Doa untuk dia. Ya baik, saya kira sampai di situ dulu pertemuan kita pada bagian ini. Tuhan memberkati.